Yang benar itu makan buah sebelum yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad. Kembali lagi mengajarkan adalah Nabi kita. Makanlah buah sebelum makan. Tapi kita salah, makan buah setelah makan. Karena fungsi buah sebagai enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Kalau makannya setelah makan ya telat Pak. Sebelum makan yang bagus itu. Jadi kalau Bapak makan goreng-gorengan boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan tiap hari di saat makan goreng-gorengan makan buah dulu. Gitu caranya. Saya mau makan nasi padang, sebelum makan nasi padang saya makan buah. Supaya apa? Nasi padang yang banyak mengandung lemak, nasi padang yang banyak mengandung santan bisa berpotensi terjadinya oksidasi, dinetralisir dulu oleh antioksidan. Dari mana? Dari buah-buahan. Begitu caranya. Hidup ini indah kok Pak, jangan dibuat sulit kan. Nggak boleh makan ini dan itu. Ya saya nggak pernah ngelarang Bapak Ibu makan ini dan itu. Nggak pernah saya larang. Makan sate kambing, monggo silahkan. Yang kena jantung koroner, stroke, boleh nggak makan sate kambing? Boleh. Tapi jangan berlebih. Dan ada caranya, sebelum makan sate kambing ya makan buah. Gitu ya. Jangan habis makan sate kambing makannya es teh manis. Bisa dipahami ya Pak? Itu caranya. Mau makan kok dilarang-larang Dok, enak semua. Tapi ada caranya supaya sehat. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya Dok. Untuk pengobatan asam urat sendiri itu menurut pengobatan Rasulullah seperti apa Dok? Oke. Dan penyebab dari asam urat sendiri itu apa penyebabnya? Nah. Yang pertama. Yang kedua Dok, untuk vaksinasi saat ini kan Indonesia ini kan ada yang mau vaksinasi atau tidak gitu Dok. Mereka masih ada yang takut, ada yang ya begitu Dok. Ya. Kesimpulannya menurut Dok sendiri gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat, apa penyebabnya Pak? Apa penyebabnya? Gangguan fungsi ginjal. Kenapa ginjalnya terganggu? Ya karena rusaknya sel ginjal. Dirusak oleh apa? Radikal bebas. Jadi kalau Bapak ingin mengobati secara tuntas dari penyakit asam urat, ginjalnya diobati. Tetapi masih panjang Pak ceritanya itu, bukan hanya ginjal. Nah dicari tahu lagi, kenapa ginjalnya rusak? Gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal. Bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Jangan sepelekan gigi berlubang. Karena gigi berlubang itu ada dua organ yang suka terganggu. Katup jantung, jantungnya bocor, dan glomerulus ginjal, ginjalnya jadi bocor. Kalau ginjalnya sudah bocor, apa yang terjadi? Gejala yang paling ringan adalah asam urat. Itu paling ringan Pak. Jadi kalau mau diobati asam uratnya, obati ginjalnya. Tapi juga diobati penyebab ginjalnya rusak apa? Oh ternyata gigi berlubang. Ya berarti gigi berlubangnya juga diobati. Itulah holistik. Ya. Jadi jangan tanya dulu obatnya apa. Cari tahu penyebabnya apa. Ginjalnya rusaknya apa. Apakah infeksi, apakah batu ginjal, apakah sumbatan pembuluh darah di ginjal, macam-macam Pak. Ya. Oke, terakhir, apakah vaksinasi itu, bagaimana nih mensikapi vaksinasi? Saya sebagai dokter menganjurkan vaksinasi. Ya karena kalau dokter tidak menganjurkan vaksinasi ya berarti abal-abal dokternya. Tetapi sebagai seorang ilmuwan juga, sebagai orang yang ya diberi kesempatan untuk mendalami beberapa pengobatan ya. Jujur ya ini jangan direkam ya, nanti saya ditegur sama ID nanti. Ya. Yang nggak usah dimatiin, maksudnya jangan diedit gitu ya. Ya, saya belum tahu nih efektivitas Sinovac nih gimana. Apakah nanti ada efek jangka panjang? Ya, kalau sebulan 2 bulan nggak ada efek ya kita nggak tahu nanti setahun 2 tahun kemudian. Karena yang namanya vaksinasi itu butuh proses yang panjang sekali Pak. Karena ini adanya pandemi ya memang terkesan buru-buru mengeluarkan vaksinasi tersebut. Bahkan kemarin ada salah satu merek yang dikeluarkan yang katanya sudah aman oleh WHO. Setelah dikeluarkan di Eropa ternyata sekarang ditarik lagi karena ternyata banyak side effect.
Jadi kalau ditanya vaksinasi perlu nggak? Ya perlu. Tetapi ya saya sebagai praktisi pengobatan holistik bukan meragukan, tetapi ya kita masih lihat-lihat dulu deh. Tetapi kalau pemerintah mengatakan ini aman, ya kita husnudzon aja sama pemerintah bahwa ini aman gitu loh. Ya saya nggak bisa banyak bicara Pak, takut salah-salah kata nanti. Ya. Oh live ini, waduh, enggak ya. Baik. Oke, terakhir dari ibu-ibu ada? Dari ibu-ibu, bagi-bagi sama yang lain ya Pak. Ibu-ibu ada yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, selama ini saya mungkin udah lama sekali ya. Saya itu hindari makan, sama sekali tidak makan nasi dan juga terigu. Cuma ada juga akhirnya masukkan gula, terigu dan nasi. Cuma akhirnya banyak omongan ke saya bahwa nasi itu tetap perlu gitu. Tapi selama ini saya merasa nggak masalah gitu, badan saya nggak masalah, saya nggak konsumsi gula, even kopi saya minum itu kopinya kopi pahit gitu, gula semua yang berjenis makanan yang manis itu saya hindari. Nah itu gimana, dibilang katanya nanti gula darahnya rendah, memang gula darah saya rendah gitu, gula darah puasa saya hanya 60, tapi saya ngerasa nggak masalah gitu. Itu aja Dok, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu akan terjawab setelah ini ya Bu. Ya itu pertanyaan terakhir, karena waktu juga kita cepat-cepat dulu, jangan pulang dulu karena ini materi terakhir dari saya, hanya 15 menit selesai. Ya, baik kita lanjutkan. Sekali lagi pertanyaan Ibu akan terjawab setelah ini. Ya, catat Pak, ini penting. 6 cara sehat ala Nabi dan 1 tambahan cara sehat ala holistik. Jadi totalnya 7 ya. Yang pertama, mulai hari ini jaga makan. Nah ini akan terjawab pertanyaan Ibu. Bagaimana cara jaga makan? Ya, sekali lagi bagaimana cara jaga makan yang baik? Yang pertama, makan jangan berlebihan. Makanlah di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ya, jadi tidak menjadi jaminan mereka yang makannya teratur itu sehat. Tapi juga tidak menjadi jaminan pula mereka yang makanannya tidak teratur itu sakit-sakitan. Bukan itu masalahnya, tetapi berlebihan atau tidak itu yang menjadi masalah. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun, boleh makan sehari 5 kali. Tapi sekali makan cukup 5-7 sendok. Yang diperhatikan, tolong perhatikan, ini penting. Artinya gini loh, artinya bapak boleh makan sehari bahkan lebih dari 5 kali. Tapi sekali makan jangan banyak-banyak, itu loh Pak. Kenapa? Karena usia tua itu metabolismenya melambat. Di saat dimasukkan makan yang terlalu banyak, tubuh bapak ini tidak siap Pak. Lebih baik makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jangan pula bapak sudah makannya sedikit tapi jarang, nah, itu juga salah Pak. Saya diet makannya dikit, itu juga keliru. Ya. Terus yang kedua, jangan makan malam, itu cara jaga makan yang kedua. Jangan makan malam, jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Cara jaga makan yang ketiga ini akan menjawab pertanyaan Ibu. Ya Bu, tolong perhatikan, ini akan menjawab pertanyaan Ibu. Cara jaga makan yang ketiga, kurangi 6 putih. Yang saya maksud putih di sini adalah karbohidrat. Bu, Bapak, tadi kita sudah membahas bahwa tubuh kita ditentukan oleh sel yang sehat, betul? Makanan sel apa? Karbo atau protein? Protein. Berarti sebetulnya kalau orang tidak makan karbo itu sakit, bisa sakit atau enggak? Enggak. Karena yang dibutuhkan tubuh kita sesungguhnya protein. Ya, karbohidrat itu fungsinya untuk energi. Loh Dok, berarti kalau enggak makan karbohidrat nanti energinya melemah. Betul, itu di awal. Karena apa? Energi bisa didapatkan dari sumber protein, tetapi fungsi protein tidak bisa digantikan oleh karbo Pak. Tolong perhatikan. Jadi kalau enggak makan nasi, boleh enggak? Boleh. Lah orang Eropa enggak makan nasi, yo sehat-sehat, kuat-kuat kok. Nah, orang Indonesia makan nasi malah larinya malah ngantukan, iya. Gitu kan?
Jadi boleh nggak makan nasi? Nggak makan nasi boleh. Boleh nggak makan gula pasir? Boleh. Makanya gini, langkah pertama dari cara jaga makan adalah kurangi 6 putih.